Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, neraka adalah seburuk-buruknya tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Kelak dalam akhirat akan ada hari yang namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari dilakukannya perhitungan terhadap amal buruk dan amal baik manusia. Jika amal baik lebih banyak dari amal buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun, jika amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ada 6 kelompok manusia yang akan masuk ke dalam neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ibadah atau hisab. Siapa sajakah yang masuk neraka tanpa melalui proses hisab tersebut? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official. Dan dukung channel Sofa Official, tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Pemimpin yang zalim. Sahabat Islam, pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak amanat di saat memegang jabatan. Jabatan yang dimiliki digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan umat. Padahal dalam pandangan Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang besar. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amanah yang dipegangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan tiadalah ia mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jenazah Rasulullah baru dimakamkan 3 hari setelah beliau wafat. Ini disebabkan para sahabat menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengusaha yang khianat. Sahabat Islam, segala bentuk usaha yang dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam, maka usahanya menggunakan cara yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia seorang pedagang buah, di atas keranjang buah selalu ditempatkan buah-buah yang masih baru dan segar, tetapi di bagian bawah buahnya dalam keadaan jelek, bahkan ada yang busuk. Islam pun melarang setiap pedagang untuk mengurangi timbangan, karena dengan berbuat itu akan merugikan pembeli ataupun orang banyak. Penguasa kecil yang mempunyai kesombongan besar. Sahabat Islam, terkadang kita jumpai di masyarakat bahwa pemimpin-pemimpin daerah justru ingin diperlakukan dengan istimewa, bahkan terkadang melebihi pemimpin yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mereka sombong dengan jabatan yang dikuasai, padahal yang berhak sombong tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatisme golongan. Sahabat Islam, fanatisme golongan adalah mereka yang memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun akan mereka lakukan, asalkan demi golongannya. Mereka berjuang bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk kepentingan golongannya. Orang awam karena kebodohannya. Sahabat Islam, mereka hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya,
Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Karena itu, mencari ilmu dalam Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Ulama yang mempunyai hati dengki. Sahabat Islam, ulama menurut arti bahasa adalah orang yang berilmu. Setiap ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Karena ilmu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah 6 golongan manusia yang akan masuk neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ataupun hisab. Semoga kita bisa terhindar dari 6 golongan tersebut dan terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.